Di pertengahan 2025 ini, di luar sana, brand-brand udah heboh ngomongin prosesor generasi terbaru, laptop AI, dan fitur-fitur canggih lainnya. Terus, kenapa gua malah mau bahas laptop ini? Asus VivoBook 14 A1405. Laptop yang otaknya pakai Intel Core i5 generasi ke-13 yang notabene adalah teknologi dari tahun 2023. Gila, buang-buang waktu. Atau justru ini adalah pilihan cerdas yang bisa kalian buat dengan uang 8 juta rupiah saat ini. Dan satu lagi peringatan penting, disclaimer penting. Kalau kalian cari laptop ini dan lihat iklan di Asus di websitenya, kalian akan lihat tulisan OLED di mana-mana. Dan stop. Unit yang kita review ini bukan yang varian OLED tapi yang IPS yang harganya di 8 jutaan aja. Dan justru di sini letak alasan kenapa video ini dibuat. Jujur, desain laptop ini nggak akan bikin kalian wow ya. Nggak ada RGB, nggak ada aksen aneh-aneh. Tapi coba lihat lebih dekat. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Bodinya walaupun pakai material polikarbonat aja terasa lumayan kokoh karena punya sertifikasi standar militer STD 810H. Artinya dia udah diuji banting, diuji suhu ekstrim, dan diuji getaran. Jadi desain tanda kutip membosankan ini sebenarnya adalah desain yang fokus pada fungsi dan durabilitas. Dia dibuat untuk dipakai kerja, bukan buat pamer. Keyboard ErgoSense-nya juga nyaman banget dipakai ngetik lama, dan laptop ini punya touchpad yang cukup lega yang dikasih sensor fingerprint di ujungnya. Dan menurut gua laptop ini adalah sebuah paket desain yang sangat praktis tapi fungsional banget. Oke, sekarang kita masuk ke otaknya, Intel Core i5 13420H. Ingat baik-baik huruf H di belakang ini ya, karena ini adalah kunci dari semua kelebihan laptop ini. Ini dan ini, bukan itu. Maaf teman-teman, tidak jelas aku. H artinya high performance, dan ini adalah kelas prosesor yang biasanya kalian temukan di laptop gaming atau creator dengan harga 10-12 jutaan ke atas, bukan di laptop 8 jutaan. Kita langsung hajar pakai tes paling standar untuk mengukur performa CPU ya, Cerebras A23 pertama. Dan hasilnya benar-benar sesuai dugaan. Skor multicore-nya tembus di angka 10.500-an poin dan single core-nya di kisaran 1.700-an poin. Skor segitu mungkin gak ada artinya kalau ya muncul sendirian gitu kan. Jadi mari kita bandingkan dengan dua laptop lain yang cukup populer dan banyak pembelinya di kelas harga 8 jutaan saat ini. Yang pertama Acer Aspire 14 A1451M52V6 dengan prosesor Intel Core 5 120U dan Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ABR8 dengan prosesor AMD Ryzen 5 7530U. Lihat tabel ini ataupun grafik ini ataupun apalah yang dibikin sama editor nih. Untuk multicore, VivoBook 14 dengan skor 10.500-an poin benar-benar meninggalkan jauh para kompetitornya. Lenovo dengan Ryzen 5 7530U berada di kisaran 8.200-an poin. Sementara Acer yang menggunakan Core 5 seri U hanya mampu meraih sekitar 6.100-an poin. Artinya buat kerjaan yang butuh semua core prosesor bekerja kayak rendering video, compile code, ataupun multitasking, VivoBook ini hampir 70% lebih kencang dari Acer dan sekitar 28% lebih unggul dari Lenovo. Lalu di single core yang sangat penting untuk responsivitas sistem sehari-hari, macam buka tutup aplikasi dan browsing. Ceritanya sama, VivoBook dengan 1720-an poin lagi-lagi jadi juara. Lenovo di sekitar 1480-an poin dapatnya dan Acer di 1510-an poin. Oke, pertanyaannya kenapa bisa sejauh ini bedanya? Jawaban utamanya adalah rekayasa engineering dengan 3 alasan utama, 3 aspek, 3 fundamental. Pertama dan ini yang paling fundamental adalah kelas dan konsumsi daya atau TDP. Prosesor seri H series macam i5 13420H ini dirancang untuk berjalan di base power sekitar 45 watt. Sementara prosesor seri U atau ultra low power pada Acer dan Lenovo dirancang dengan hanya berjalan di sekitar 15 watt. Analogi sederhananya gini, ini tuh kayak bandingin mesin mobil sport 2000 cc dengan mobil city car 1000 cc yang seri U ya.
lebih banyak bahan bakar yang dibutuhin emang untuk yang 2000 cc, tapi tentu tenaga yang dihasilin bisa jauh lebih besar. Lalu kenapa mereka nggak pakai H-series juga? Coba tanya ke sana aja. Apakah karena H-series lebih mahal untuk biaya produksi? I don't know, maybe gitu ya. Kedua, arsitektur dan jumlah performance core. Intel Core i5 13420H ini memiliki 4 performance core P-core yang kencang dan 4 E-core efficiency core yang berfokus pada efisiensi daya. Nah, P-core inilah yang menjadi otot utama untuk tugas-tugas berat. Bandingin sama Intel Core 5 120U di Acer, dia cuma punya 2 P-core dan 8 E-core. Walaupun total core-nya lebih banyak, otot utamanya cuma punya 2. Inilah alasan kenapa skor multicore-nya tertinggal sangat jauh. Ketiga, kombinasi generasi terbaru dan tenaga murni. Buset. Melawan Ryzen 5 7530U, meskipun prosesor AMD ini punya 6 core yang mumpuni, i5 13420H unggul karena 2 hal. Arsitektur Intel generasi 13 yang lebih baru punya performa per core yang lebih baik. Dan yang paling penting, kembali lagi ke poin pertama, ia dialiri daya lebih besar 45 watt versus 15 watt. Arsitekturnya lebih unggul, ditambah lagi dikasih nutrisi yang lebih banyak juga. Jadi ya wajar lebih unggul gitu kan. So, keunggulan VivoBook 14 ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan Asus untuk nanemin prosesor kelas performance ke dalam sebuah laptop yang harganya sangat amat terjangkau. Tapi punya mesin kencang itu satu hal, mengendalikannya adalah hal lain. Nah, disinilah software My Asus berperan penting. Ini bukan cuma bloatware nggak guna gitu ya. Di sini kalian bisa atur, ada performance mode untuk ngejar skor benchmark tertinggi, standar mode untuk kerja sehari-hari, dan whisper mode kalau kalian lagi di perpus atau butuh keadaan yang hening seperti sedang. Fitur lain kayak battery health charging juga ada yang secara teori cukup berguna untuk memperpanjang umur baterai di laptop ini. Nah, yang paling bikin gua kaget saat kita push di mode performance, gimana soal suhu? Prosesor seri H di body tipis tuh biasanya tuh bersahabat dengan thermal throttling, tapi di sini ternyata suhunya cukup bisa dijaga dengan baik saat digeber pakai Cianbase R23. Peak temperaturnya memang bisa nyentuh 90 sampai 92 derajat Celcius, tapi itu wajar untuk seri H, dan yang penting dia stabil dan gak ada thermal throttling yang parah yang gimana-gimana yang bisa motong performance dari laptop ini. Ini bukti sistem pendingin ice cool di laptop ini, di VivoBook ini dirancang dengan baik sehingga buat tipe kerja yang berat-berat itu udah cukup reliable. So, yang berat aja reliable, apalagi untuk harian gitu kan, adem ayem. Oke, kerjaan berat aman, suhu aman, terus apakah bisa buat dipakai main game? Nah, di sini gua tes pakai game e-sport macam Valorant, settingan low native. Oke juga, ternyata masih dapat di angka 50 sampai 70-an FPS. Beberapa kali bahkan nyentuh di atas itu. Buat main santai setelah kerja atau kuliah harusnya ya udah cukup banget. Kedua, untuk Counter Strike 2 atau CS2 yang notabene ini lebih berat di settingan low, kita dapat di angka 50-an FPS. Udah playable, bisa dimainkan, tapi mungkin bukan untuk yang mau ngejar rank tertinggi. Tapi hey, untuk laptop non gaming 8 jutaan bisa jalanin 2 game e-sport paling populer dengan lancar ya adalah sebuah bonus ya. Soal performa udah bisa dibilang kenceng lah ya. Lalu apa komprominya? Di sini kita harus jujur. Pertama, soal layar. Kayak yang gue bilang di awal, ini panelnya pakai IPS, WXGA, resolusinya bukan OLED, dan kualitasnya gimana? Buat nonton YouTube, ngetik, browsing sebenarnya lumayan masih enak dilihat. Resolusinya WXGA 1920x1200, sedikit lebih tinggi dari Full HD biasa, dan lebih dari cukup juga sih kalau dipakai buat kerja. Tapi dari sisi gamut, ini dia ada di angka 45% NTSC doang. Artinya kalau pekerjaan kalian adalah desainer grafis profesional, ini bukan laptop untuk kalian. Tapi untuk 90% pengguna lain, layar ini lebih dari cukup gua rasa. Kompromi kedua adalah soal baterai. Prosesor seri H series itu didesain dengan performance yang kencang di kelasnya. Tapi PR-nya adalah ya haus daya. Dengan baterai yang cuma 42 Wh doang, ya jangan harap laptop ini bisa tahan seharian penuh. Untuk pemakaian normal kayak ngetik dan browsing pakai WiFi, gua
di penggunaan gua ya, itu tahan sampai mentok di 6 jam penggunaan aja. Jadi saran gue siap bawa charger kemana-mana. So, siapa target pasar yang paling cocok untuk laptop ini di pertengahan tahun 2025? Pertama, mahasiswa kecuali di kafe sama desain. Kalian anak teknik yang butuh laptop buat compile code, anak ekonomi yang sering olah data, kalian butuh laptop yang masih kencang untuk 2 tahun 3 tahun ke depan dengan budget terbatas, mungkin ini jawabannya. Kedua, pegawai kantoran yang praktis. Kalian yang 80% waktunya berurusan dengan Excel, puluhan email dan meeting online, kalian butuh mesin kerja yang responsif dan bandel. Ini jawabannya. Apalagi laptop ini udah hadir dengan software utility My Asus dengan fitur AI noise cancelling. Jadi bagus banget buat dipakai meeting online. Ketiga, casual gamers dengan budget terbatas. Kalian yang pengen laptop buat kerja tapi sekali mau main Valorant ataupun CS2 dengan lancar tanpa harus beli laptop gaming yang berat dan mahal, ini adalah laptop yang menarik. Nggak sempurna memang, tapi cukup. Dan sebagai penutup, gue punya 2 opini pribadi tentang Asus VivoBook A1405 ini. Pertama, ini adalah the underdog hero. Di tengah gempuran laptop baru dengan embel-embel AI, laptop ini seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Dia nggak banyak gaya, tapi dia fokus pada satu hal yang penting di kelas harganya, yaitu raw performance yang kencang tapi tetap terkendali. Membeli laptop ini di tahun 2025 adalah sebuah kompromi cerdas. Yap, kalian mungkin akan berkompromi, akan mengorbankan kebaruan layar sekelas OLED dan daya tahan baterai super, tapi sebagai gantinya kalian mendapatkan value for money yang cakep dalam bentuk tenaga prosesor yang seharusnya baru bisa didapat di laptop dengan harga 10-12 jutaan. Ini bukan membeli barang basi, ini adalah membeli investasi performa value for money. Jadi pertanyaan terakhir gua untuk elu yang nonton dengan harga 8 jutaan di tahun 2025 ini, kalian tim mana? Tim laptop terbaru dengan prosesor standar atau tim jagoan tua dengan prosesor H-series? Tulis alasan kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi di bawah. So thank you udah nonton, jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you next week guys.